Baik, Bapak Ibu sekalian, kita izin memulai ya kegiatan webinar kita terkait dengan Advanced CSMS Implementation for HSS Excellence. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Mbak Dela selaku moderator kegiatan pada siang hari ini untuk kita mulai. Izin ya, Mas Rudi ya. Oke, silakan Mbak Dela. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang. Wah, lumayan ya vibe-nya di ruang rapat. Semoga bisa menular di yang online ya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di ruang rapat 29A dan B maupun yang hadir di online dalam keadaan sehat untuk melaksanakan OHIDS pertama tahun 2024 dengan judul Advanced CSMS Implementation for HSSE Excellence. Pada yang terhormat Bapak Rudi Setiawan selaku analis 2 HSSE Performance Audit and Emergency Management PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Yang kedua, Bapak Andri Cahyadi selaku Kepala Departemen PLT, Kepala Departemen K3PL, PT PGN LNG Indonesia. Yang ketiga, Bapak Ibu Kepala Satuan Kerja, dan yang saya banggakan seluruh perwira PT PGN LNG Indonesia yang sudah hadir di ruang rapat ini maupun yang online juga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Daniela selaku moderator, akan memandu acara OHIDS pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa tidak pernah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Andri Cahyadi selaku PLT Kepala Departemen K3PL PT PGN LNG Indonesia. Persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Ini tadi dibuka dengan semangat siang, saya balikin lagi ke semangat pagi ya. Biar tetap semangat dalam melakukan aktivitas kegiatan kita pada siang hari ini. Yang paling utama, terima kasih Mas Rudi Setiawan. Ini luar biasa pembicara kita ya, ini dengan jadwal yang sulit sekali kita mencarinya. Alhamdulillah kita mendapatkan waktu yang spesial nih untuk Mas Rudi bisa bersilaturahmi ya, terus mengunjungi kantor PLI juga setelah kami pindah ke Manhattan 29. Pada siang hari ini akan membawakan sharing ya terkait dengan implementasi Advanced CSMS di ICC seperti apa, ICC PGN, yang nantinya akan kita coba adopt dan juga kita lakukan penyesuaian ya terkait dengan implementasinya, karena secara umum implementasi HSSE CSMS ini sudah satu pintu ya Mas Rudi ya, maksudnya sudah payungnya adalah payung dari pedomannya Pertamina Persero, sehingga akhirnya seluruh subholding dan juga anak usaha dan termasuk Satker itu wajib mengimplementasikan apa yang sudah dimandatkan di dalam pedoman CSMS ya dari Pertamina Pusat. Dan yang kedua, selain saya mengucapkan terima kasih ke Mas Rudi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwira PLI yang hari ini hadir, yang terdiri dari teman-teman dari kantor pusat ya, dari semua perwakilan Satker yang sudah hadir, lalu juga kepala satuan kerja yang hadir melalui online. Yang ketiga juga teman-teman dari TSORF yang sudah hadir, lalu juga ada perwakilan dari Kepsagip di FSRU Lampung dan teman-teman perwakilan dari kapal ya dari Armakum itu sudah hadir juga secara online. Saya high appreciate. Nah, ini kita tunggu dari teman-teman Sorbes untuk bisa juga bergabung di dalam kegiatan kita pada sore hari ini ya. Yang ketiga adalah Mas Rudi, kami menyampaikan permohonan maaf saat ini Pak Nov sedang dinas selaku direksi ya di Direktur Utama PGN LNG Indonesia ini, karena sendiri beliau Mas, jadi ada kegiatan dinas, tadinya beliau berkeinginan untuk hadir juga namun karena satu dan lain hal sehingga akhirnya beliau mewakilkan ke saya dan mengirimkan salam ya ke Mas Rudi untuk berterima kasih agar bisa dilakukannya sharing ini. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik.
teman-teman di PGN LNG Indonesia atau di PLI, saya berharap teman-teman nanti bisa melakukan komunikasi ya atau tanya jawab ke Mas Rudi atau narasumber kita bagaimana implementasinya karena ini akan menjadi bekal untuk PGN LNG Indonesia dalam melakukan implementasi CSMS-nya. Nah, kalau kita dari awal sudah mengetahui implementasi apa saja yang sudah baik ya yang diterapkan oleh PGN, harapannya implementasi tersebut bisa kita tularkan dan kita juga adopt ya untuk kita lakukan di internal PLI, sehingga besar harapan saya teman-teman dari satuan kerja nanti untuk proaktif dalam melakukan proses tanya jawab ya, terus dari sisi diskusi apa saja hal-hal yang bisa kita improve dan juga kita adopsi dalam implementasi CSMS yang sudah kita sepakati atau sudah disahkan ya pedomannya di bulan September tahun 2023, namun untuk implementasinya kita baru akan kita lakukan di awal 2024 ini. Mungkin itu 3 hal yang bisa saya sampaikan, dan terakhir saya mohon maaf ke Mas Rudi apabila dalam proses penjamuan ataupun proses kegiatannya nanti ada kurang-kurang berkenan ya Mas Rudi ya, dari sisi diskusi dan lain-lainnya, itu mohon dibukakan pintu maaf sehingga harapannya ini bisa kita jalin kegiatan-kegiatan sharing session kita yang lainnya sih Mas, dengan tema-tema yang lain tentunya ya. Oke, mungkin itu saja dari pengantar saya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andrew Cahyadi. Acara selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu, pemaparan materi dari Bapak Rudi Setiawan selaku analis 2 HSCC Performance Audit and Emergency Management PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Dipersilakan. Terima kasih Mas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oh iya. Coba sekali nih kayak yang online juga nih. Ini saya hari ini sebenarnya sambil nostalgia saya di sini. Karena inilah kantor lama saya. Jadi dari tahun 2000 berapa ya? 2015 sampai dengan 2021 ya. Lama juga ya. Lama di sini, lumayan loh. Iya. Emang ganti-gantian. Di 28 pernah, 29 pernah. Oh. Jadi ini tadi pas masuk saya langsung, wah, ini kayaknya saya bernostalgia nih. Orang yang berbeda ya. Banyak orang yang berbeda soalnya. Masih saya titik, oh ini patut saya dulu di sini nih. Gitu. Jadi terima kasih juga pada teman-teman PLI membuat saya jadi bernostalgia hari ini ya. Ya, sering-sering Mas. Siap. Baik, sebelumnya terima kasih pada seluruh Mas Andri yang telah juga memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk bisa hadir pada siang hari ini. Ini yang bagus sekali ya, yang digenerate oleh teman-teman HSCPLI. Bahwasanya ada namanya apa? OHITS ya. OHITS ya. Waduh, ini kalau di PGN ada serba-serbi HSSE, kalau di sini ada OHITS. Nah, nanti tinggal kita kumpulkan aja nih. Nah, forum OHITS menurut saya sangat bagus sekali ya. Maksudnya biar salah satu bentuk kampanye awareness dari teman-teman HSSE kepada seluruh perwira PLI. Sepertinya perwira ya sama ya? Iya, bersama. Perwira PLI agar memiliki pemahaman yang sama. Pastinya ini karena saya lihat di sini ada crash pertama, berarti mungkin nanti akan ada pagar berikutnya yang pasti akan ada materi-materi yang lebih seru juga yang bisa di-share kepada seluruh perwira PLI. Mungkin ini saya mengawali di tahun 2024 ini dengan memberikan materi yang sebenarnya agak berat nih kalau dari judulnya ya. Advanced CSMS, ini yang kasih judul bukan saya nih, yang judul Mas Andri nih. Yeah. Advanced CSMS. Oh iya benar ya. Belum di-search. Iya. Advanced CSMS for implementation for HSE Excellent. Ini pas saya baca judulnya, waduh ini kayaknya ekspektasinya tinggi banget nih kayaknya ini, langsung nih kayaknya ngebut kayaknya di PL ini gitu kan. Jadi mungkin ini saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau seperti apa, tapi kita lebih sharing bersama ya, karena ilmu HSE itu selalu berkembang dari tiap tahunnya, dari waktu ke waktu. Jadi dan itu bisa berkembang dengan adanya satu pembelajaran. Jadi apabila nanti yang saya sampaikan itu menjadi suatu sumber ilmu yang bisa kita jadikan
dashboard bersama, terus kemudian bisa kita implementasikan di lingkungan sebuah gas, khususnya di PLI, dan kedepannya bisa kita evaluasi bersama. Kira-kira apa sih, apakah masih relevan atau tidak, itu bisa dikembangkan. Karena kalau HSSE itu adalah ilmu yang bukan ilmu ad hoc ya, bukan kayak matematika yang 1+1 sama dengan 2. Tapi ini bisa berkembang menurut sesuai dengan keadaan teknologi ataupun budaya dari suatu perusahaan dan juga dari manusia sendiri. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, izinkan saya memberikan sharing keterkaitan dengan KCSMX tersebut. Sudah terlihat di Teams? Kalau di sini Di tim saya sudah mau. sudah. Oke. Baik, izin saya mulai ya. Mungkin nanti ini saya akan berikan baru kulitnya, karena kalau saya pelatihan Advanced CSMS sendiri itu 3 hari sebenarnya. Jadi ini karena waktunya 3 hari dibagi jadi 1,5 jam. Jadi mungkin nanti sedikit kulit-kulitnya saja, tapi nanti kita banyakkan diskusi. Dan apabila nanti perlu waktu tersendiri bisa daftar ke Mas Andri. Setelah nanti akan ada sesi atau pelatihan sendiri. Baik, izin saya mulai. Nah, sebenarnya apa sih CSMS? Mungkin tadi teman-teman sempat tanya ya, CSMS itu apa sih dan latar belakangnya apa gitu ya. Nah, dalam dunia dalam pelaksanaan proses bisnis atau perusahaan, pasti kita tidak akan pernah luput dengan namanya kecelakaan kerja gitu ya. Nah, kalau masuk kecelakaan kerja, di sini ada pernah kita ukur namanya TRIR. TRIR itu adalah Fatal Accident Rate. Nah, di fakta statistik di dunia bahwasanya fatal accident rate kita itu sudah sangat bagus. Jadi mengalami penurunan yang signifikan dengan adanya perkembangan dari pemikiran, teknologi maupun budaya HSSE dari perusahaan. Nah, kalau kita lihat di grafik bawah gitu ya, ini ada namanya number of work hours atau mungkin disebut sebagai jam kerja ya, jam kerja. Kemudian kanannya itu adalah fatality rate gitu ya. Nah, kita lihat garis ini itu adalah VAR-nya, fatality rate-nya. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 1995 sampai dengan 2021 itu turunannya sangat drastis, sangat bagus gitu ya. Dan kalau kita lihat jumlah jam kerja, kita lihat perbedaan antara jumlah jam kerja antara kontraktor dan juga company, perusahaan, pekerja. Nah, kalau warna ungu yang depan inilah jumlah jam kerjanya pekerja. Sedangkan belakang inilah jumlah jam kerjanya kontraktor. Dulu mungkin awal-awal hampir mirip-mirip gitu ya. Tapi semakin ke sini, perusahaan itu semakin banyak melakukan pelimpahan. Jadi pelimpahan tugas yang awalnya dilakukan swaklola menjadi tugasnya itu diberikan kepada kontraktor untuk melakukan gitu ya. Nah, isu apa yang timbul? Isunya adalah fatal accident ataupun kecelakaan itu akhirnya timbulnya banyak di kontraktor karena dengan seiring bertambahnya jam kerja ataupun jumlah kontraktor yang ada di perusahaan. Maka dari itulah diperlukan suatu kontraktor sistem manajemen sistem. Nah, fakta juga untuk di sebuah oil and gas 70% pekerja yang bekerja di lingkungan sebuah oil and gas itu adalah kontraktor dan subkontraktor. Jadi pekerja ordinary itu yang 30%, pekerja yang 30%, dan 70%-nya itu adalah pekerja kontraktor dan subkontraktor. Budget keseluruhan pun di lingkungan sebuah oil and gas dikeluarkan melalui kontrak dengan kontraktor. Jadi kalau dilihat dari usulan RKAP gitu ya, itu banyaknya itu adalah jasa konsultan lah, atau mungkin itu adalah adanya pelaksanaan kontrak operasional kah. Itu 80% itulah seluruhnya diberikan kepada kontraktor. Dan fakta berikutnya adalah 90% kecelakaan di sebuah oil and gas itu menimpanya kemana? Menimpanya kepada pekerja kontraktor dan subkontraktor. Jadi
Kalau kita lihat nanti juga akan ada sedikit statistik dari fatality incident gitu ya di sebuah oil and gas. Itu kalau kita lihat bahwasanya sebagian besar itu adalah pekerja kontraktor, bukan pekerja perusahaan. Nah, sesuai dengan komitmen Pertamina, jadi bahwasanya visi dari Pertamina itu sendiri adalah zero fatality. Kita bisa, di mana salah satu caranya adalah melakukan pembinaan kontraktor melalui kontraktor safety management system. Nah, di sini yang kita selalu gaung-gaungkan ya, walaupun sebenarnya CSMS ini pun juga bukan berarti hal yang baru gitu ya. Karena di dalam PP 50 tahun 2012, kalau misalnya kita lihat di PP 50 tahun 2012, di SMK 3 itu sudah ada juga pengaturan terkait klausul dengan pengaturan kontraktor, di mana harus ada pengaturan sistem manajemen kontraktor. Termasuk juga di dalam ISO 45001. PLI kan sudah, 41 sudah ya, dan SMK 3 PP 50 tahun 2012 juga sudah. Pasti ini juga sudah khatam bahwasanya di situ sudah diminta keterkaitan dengan pengelolaan kontraktornya seperti apa. Nah, ini adalah fatality incident trend sebuah oil and gas dari tahun 2014 sampai dengan 2023. Nah, kalau kita lihat, kita itu pernah terjadi pertama kali itu di 2014, itu adalah di fatality proyek Pipa Calon Pelanggan Batam. Itu ada kontraktor kita, tukang gali, tertimbun galian proyek yang longsor gitu ya, bangunan gali kalau salah itu, supervisor kalau salah. Ya, pada saat mau melihat QAQC kegalian, ternyata dia tertimbun. Terus kemudian 2015, 2016 tidak ada, 2017 langsung boom. Ada 2 kejadian fatality, tapi korbannya 4. 4-4-nya ini adalah kontraktor. Tidak ada pekerjaan sama sekali, yaitu di fatality proyek Detlamas dan juga fatality proyek Senayan City PIM. Kemudian di tahun 2018 ini ada KSO antara PMO dan juga Pertagas. Itu adalah fatality pada proyek Duri Dumai. Ini juga sama pada saat kegiatan galian eskavator. Jadi orang berdiri di pinggir galian, kemudian terkena eskavator. 2019-20 kita aman. 2021 ada 1 fatality di proyek Batam Center, terus listrik manual boring. Di tahun 2022, ini baru 2 tahun lalu, itu adalah kejadian, satu-satunya kejadian yang berasal dari operasi. Jadi kalau kita lihat, di tahun 14, 17, 18, 21, itu semuanya kegiatan di proyek. Di proyekan. Tahun 2022, itu adalah salah satu salah satu teguran dari Yang Maha Esa ya, karena kita menganggap high risk kita ternyata di proyek gitu ya, karena setelah fatality itu semuanya di proyek gitu ya. Tapi tahun 2022 ternyata yang kita anggap baik-baik saja itu tidak baik-baik saja gitu ya. Di tahun 2022 adalah adanya kegiatan perbaikan di bak valve yang masih beroperasi gitu ya, di operasional, dan menyebabkan 2 pekerja meninggal dunia. Nah, disinilah salah satunya ada 1 pekerja perusahaan dan 1 kontraktor. Nah, kalau kita lihat di 2014, 17, 18, 21, 22, sebagian besar itu adalah kontraktor. Maka dari itu, perlunya kita menerapkan CSMS atau Kontraktor Safety Management System. Harapannya kita bisa mengatur keseluruhan kinerja dari kontraktor agar apa? Agar ya ini semua tidak terjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam insiden tadi yang saya sebutkan, itu root cause-nya apa sih gitu ya? Nah, root cause-nya pada saat kita teliti ternyata kalau misalnya kita lihat di elemen CLSR ya, di elemen CLSR di situ ada penggalian, ada isolation, ada confined space, ada tool equipment gitu ya yang dilanggar. Terus kemudian kalau saya penyebab kematian ada tertimbun, terus listrik dan kekurangan oksigen. Ternyata dari 8 ya, 8 kejadian ternyata ada 3 penyebab
kematian utama yang terjadi berulang-ulang gitu ya. Itu jadi konsen tersendiri di Subholding Gas. Dan alamat CSR-nya ternyata juga sama, cuma ada 4. Kalau saya itu beda-beda, seharusnya kan ada 8 gitu ya. Ya misalnya dia menyebabnya juga beda-beda, harusnya ada 8. Tapi ternyata tidak, ternyata cuma ada 3. Karena emang kalau kita lihat tadi, ada beberapa kejadian yang mirip-mirip. Kayak di confined space, kemudian tertimbun, tersengat listrik, gitu ya. Jadi ternyata ada kejadian mirip-mirip gitu kan. Nah kalau kita telah lebih jauh, root cause-nya, yaitu memang kita bagi menjadi 3 fokus, yaitu ada fokus di people, kemudian di proses, dan part. Jadi kalau di people, ternyata bagaimana sih kita harus memastikan kompetensi dan skill dari pekerja dalam melakukan pekerjaan, terus bagaimana supervisi dari leadership maupun dari pengawas lapangan, kemudian personal inisiatif, kemudian ada struktur organisasi yang belum mumpuni gitu ya. Nah itu adalah di people. Di proses ternyata ada working standard atau PO gitu ya kita sebut yang belum sesuai. Kemudian communication atau komunikasi dari antar pekerja juga tidak sesuai, atau mungkin bahkan komunikasi dari SINIT juga belum sesuai. Dan yang terakhir ada inadequate change, jadi ada perubahan-perubahan yang memang ternyata belum dilaksanakan sesuai dengan prosesnya. Kemudian di dalam partnya itu adalah di development standard. Jadi kalau kita lihat di beberapa kejadian itu ternyata peralatan-peralatan yang digunakan oleh teman-teman di lapangan itu masih berapa itu belum standar, sesuai dengan standar, belum bisa memitigasi resiko yang ada di lapangan gitu ya. Entah dari APD-nya, oh ternyata APD-nya tidak sesuai nih gitu ya. Entah dari peralatan pekerjaannya, misalnya peralatan manual boring, oh ternyata manual boringnya belum sesuai begitu. Dan ini bisa jadi di PLI juga mengalami hal yang demikian gitu ya. Maka dari itu setelah kita root cause ini ternyata di mana sih yang perlu kita improve gitu ya, critical problemnya. Nah itu ada 4 aspek. Nah di 4 aspek ini ternyata ada 1 yang bisa kita highlight yang sesuai dengan tema pada siang hari ini, yaitu fase implementasi CSMS yang masih lemah. Nah nanti fase implementasinya itu apa saja, nanti saya jabarkan setelah ini. Dan nanti mana yang lemah, tadi juga saya tunjukkan di setelah ini. Nah, maka dari itu kita butuhnya adalah CSMS. Nah, tujuan CSMS tadi saya singgung ya. Jadi di sini adalah tujuannya adalah memastikan kontraktor memiliki manajemen HSSE, memenuhi dan mampu menerapkan peserta HSSE perusahaan. Kemudian apa goals intinya, yaitu dengan adanya kontraktor itu bisa menerapkan peserta HSSE, harapannya kontraktor bisa bekerja dengan aman, tanpa cedera, efektif, efisien, dan tepat waktu. Jadi kita juga sebagai pemilik pekerjaan bisa lebih nyaman gitu ya, karena kita sudah bisa memastikan bahwasanya oh ini memang si kontraktor ini sudah kita terapkan CSMS, di mana pada saat awal dari mulai awal pengadaan sampai dengan akhir pekerjaan kita monitor terus bagaimana kinerja terkaitan dengan CSMS-nya seperti itu. Nah, terus apa sih CSMS gitu ya? Overview seperti apa gitu ya? Nah, CSMS sendiri, kalau kita lihat, mungkin sudah pernah juga di PLI, mungkin ada beberapa kali sosialisasi CSMS ya. Mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Mas Andri, yang mungkin akan saya sampaikan, ini adalah perubahan, mungkin juga perubahan dari CSMS PLI ya Mas Andri ya, yang sudah mengikuti panduan ataupun pedoman dari CSMS Holding dan Subholding. Nah, secara siklus, CSMS itu digambarkan sesuai dengan sistem siklus manajemen, yaitu plan, do, check, action. Nah kalau kita lihat di dalam grafik ataupun bagian di sebelah kiri, nah di sini CSMS itu terdiri dari 2 fase, itu fase administrasi dan juga fase implementasi. Fase administrasi adalah fase di mana memang kita hanya akan melihat dari dokumennya saja. Jadi dari dokumen-dokumen, dari mulai tahapan procurement ya, pada saat kita tahapan mengajukan pengadaan kepada tim procurement sampai dengan tahap itu si kontraktor itu kita kontrak. Kemudian tahap fase kedua adalah fase implementasi.
Fase implementasi adalah fase di mana kita harus meyakinkan kontraktor ini sudah sesuai dengan administrasi yang telah kita minta pada saat awal mereka mau bekerja sampai dengan tahapan mereka selesai bekerja. Nah, di fase-fase ini sendiri itu ada 3 tahapan. Fase administrasi ada 3 tahap, yaitu fase risk assessment, fase prakualifikasi, fase seleksi. Fase implementasi itulah fase PJA atau project activity, fase work in progress, dan juga fase final evaluation. Nah, kedua fase ini harus terlaksana semuanya. Saat ini dari hasil evaluasi di lingkungan holding gas dan fase di Pertamina sebenarnya ya, di mana kebanyakan itu fase itu berhenti di fase administrasi. Fase implementasi itu bukan jarang, masih belum terkontrol dan termonitor dengan baik. Apakah memang ini terlaksana atau tidak sih sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ternyata pada saat kita cek di lapangan, ternyata ya tidak seoptimal itu gitu. Nah, maka untuk mendapatkan kinerja kontraktor yang baik ya berarti kedua fase itu harus terlaksana gitu ya. Nah, terus tahapan ini apa sih maksudnya gitu ya? Nah, kalau kita lihat tahap-tahapan itu, tahap pertama adalah tahap risk assessment. Nah, risk assessment itu adalah tahapan awal di mana kita mengkaji suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan itu apakah memiliki dampak negatif atau resiko aspek HSE atau tidak. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat pengajuan kepada tim procurement. Kemudian tahap kedua adalah tahap prakualifikasi. Tahap prakualifikasi adalah tahapan di mana kita melakukan seleksi awal atau screening yang diterapkan pada saat ingin penyedia barang dan jasa atau kontraktor itu ingin masuk sebagai vendor list kita, gitu ya. Kemudian tahap ketiga adalah tahapan seleksi. Tahap seleksi ini adalah tahapan bagian dalam proses pengadaan. Jadi ini sudah masuk sebenarnya dokumen pengadaan sudah masuk ke procurement, kemudian vendor list sudah ada. Nah, pada saat si dokumen ini dikerjakan oleh tim procurement, misalnya lagi bidding ataupun apa, nah tahap seleksi inilah tahap itu sampai dengan terkontrak. Jadi gimana caranya tim procurement harus memastikan si kontraktor itu sudah menyediakan HSE plan. Kemudian apakah HSE plan-nya itu sudah memenuhi persyaratan dari perusahaan. Terus apakah sudah lulus atau belum. Kemudian sampai dengan tahapan dia itu terkontrak. Jadi terkontraknya itu apakah sudah ada persyaratan HSSE atau seperti apa, nah itu ada di tahap seleksi. Nah, kalau saya sudah terkontrak, maka fase administrasi itu sudah selesai. Lanjut ke tahap fase implementasi. Di fase implementasi ini terdiri 3 tahap. Tahap pertama adalah tahapan principal activity. Nah, di sini adalah tahapan di mana user di sini adalah user. Ini sudah harus berkomunikasi dengan kontraktornya terkaitan dengan kira-kira HSE plan yang tadi diajukan itu bagaimana pemenuhannya. Terus kemudian melakukan pengecekan dari mulai peralatan yang akan digunakan, terus kemudian pengecekan keterkaitan dengan personil yang akan melakukan pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan dokumen yang sudah disubmit gitu ya. Karena terkadang di lapangan tadi nggak kita lihat di lapangan itu ternyata yang dilakukan dalam dokumen bidding itu namanya Budi. Pas datang ternyata di lapangan namanya Andi. Beda orang. Sering nggak kita ngalamin kayak gitu? Beberapa kali saya mendapatkan hal seperti itu di lapangan. Sebenarnya kalau perubahan personil itu mungkin hal yang wajar ya. Maksudnya hal yang bisa kita tolerir. Tapi yang perlu kita pastikan adalah pada saat perubahan personil, apakah personil pengganti itu sudah sesuai persyaratannya dengan persyaratan yang kita minta. Gitu. Jangan-jangan misalnya ini kita meng-hire welder, harusnya ada sertifikasi welder dong, gitu ya. Namanya awalnya Budi, nah, dia udah tersertifikasi nih. Yang datang si Andi, perlu kita pastikan dulu nih si Andi ini
dia udah punya sertifikat welder belum? Ya. Kayak gitu. Nah itu dilakukannya pada saat di job activity. Jadi kita memastikan apakah personilnya, peralatannya. Begitu ini peralatan kan itu terkadang di lapangan kita melihat ada excavation, ada excavator gitu ya. Kemudian ada juga mungkin peralatan yang lain gitu. Mungkin ada peralatan weldernya sendiri gitu ya. Tapi pas di awal bidding, wah dokumen lengkap, udah ada sertifikatnya, udah ada RSA-nya. Pada saat mau mobilisasi, ternyata yang di submit berbeda. Dokumen yang tadi submit lu digunakan untuk proyek lain, proyek A di PT X, gitu ya. Yang dikasih ke kita ternyata peralatan yang lain. Nah, kita harus memastikan benar nggak yang datang ini adalah sesuai dengan dari dokumen di bidding. Kalau misalnya dokumennya peralatannya ganti, kita minta kembali. Mana ada sertifikatnya belum? Ada ada resolusinya belum gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang safety itu kita kayak bicara tentang final destination. Ya. Di sini pada nonton Final Destination nggak? Zaman dulu kala mungkin sempat booming ya. Kalau kita lihat kejadian itu kan kayak kejadian-kejadian yang kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau kita lihat kejadian-kejadian di worldwide terkait dengan K3, ternyata kejadian-kejadian seperti itu tuh terjadi loh. Ada loh, gitu ya. Nah, jadi kalau bayangin tuh ya bayangin seperti itu ternyata. Dan kalau kita lihat kan kalau destination itu sebenarnya kalau kita bergerak safety lihat, oh iya ini berarti tadi pas pada saat mau kerja ini kayaknya belum diinspeksi ini kayak gitu. Saya nonton kayak gitu kemarin kan sempat kebetulan beberapa minggu lalu di Netflix muncul saya nonton lagi gitu kan. Ini kayaknya tadi dari inspeksi ini kayaknya nih, nggak diperiksa uji nih kayaknya. Nah kayak gitu sebenarnya. Mungkin kalau kita lengah sedikit jadi ya mirip-mirip kayak gitulah. Jadi kejadiannya tuh kayak nggak terduga, kayaknya biasanya aman-aman aja gitu kan. Tapi ternyata bisa menyebabkan kejadian yang sangat menyeramkan kayak gitu. Nah itu di PJA. Kemudian di working progress, tapi kan working progress. Working progress ini adalah kita melakukan cek. Kalau dalam siklus plan do check act itu adalah cek. Jadi cek ini adalah kita melakukan pengecekan kembali secara rutin nanti sesuai dengan timelinenya. Ini kita monitoring kira-kira pekerjaan ini tuh sudah masih on the track nggak aspek HSSE-nya, implementasinya. Jangan-jangan HSE plan yang kemarin udah kita cek pada saat project activity, itu di tengah-tengah setelah itu bubar buyar gitu ya. Karena terkadang kan kalau di Indonesia, kalau udah selesai dicek di awal-awal, udah ya gitu ya. Nanti udahlah, bye-bye gitu. Nah makanya kita harus cek rutin nih. Cek rutin, kira-kira gimana nih gitu ya, gimana nih implementasinya. Karena nanti di dalam pada saat sudah mulai work in progress, pada saat cek, itu bisa dilakukan action juga. Jadi harus ada perbaikan untuk memenuhi agar nilainya bagus kembali. Karena nanti nilai dari WIP ini kemudian masuk ke final evaluation. Jadi di akhir proyek, disitulah nanti akan bisa melihat kira-kira kinerja dari kontraktor itu seperti apa. Karena nanti di dalam CSMS ini juga ada namanya reward and consequences. Jadi kalau nilai bagus, kita beri apresiasi untuk kinerja kontraktornya. Kalau nilainya jelek, kita beri sanksi seperti itu. Nah, sebagai informasi saja, sebenarnya pedoman CSMS ini seharusnya berkaitan erat dengan pedoman procurement. Kalau di sini Mas udah kayak gitu nggak Mas Andre? Masih proses untuk yang masih proses ya. Masih Oke. proses. Jadi di PGN nanti sambil saya spill sedikit lah. Itu sudah disinkronisasi dengan pedoman procurement. Pada saat nilai final evaluation-nya itu bagus atau jelek, itu akan memberikan nilai positif atau nilai negatif di nilai akhir penilaian kinerja kontraktor yang di procurement. Jadi pada saat nanti dia nilainya minus atau kurang, itu akan ada sanksi berupa freeze, dimana selama 6 bulan dia tidak bisa bekerja di PGN, atau juga sanksi dia harus melakukan coaching kepada antara procurement dengan si kontraktor atau juga dia blacklist.
Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya akan sedikit bedah satu persatu dari masing-masing tahapan ya, dari Evaluation Assessment, prakualifikasi, seleksi, PJA, WIP, sama final evaluation. Ya sebelumnya untuk tanya jawabnya di akhir sesi atau akhir sesi? Oke, siap. Izin silakan kalau saya nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin silakan dicatat dulu ya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya dicatat dulu, nanti bisa kita diskusikan di akhir sesi. Nah, tahap pertama tadi adalah tahap risk assessment ya. Nah, risk assessment ini adalah penilaian resiko, bahasa saya lah penilaian resiko. Tahapan awal CSMS yang harus dipenuhi terhadap pekerjaan yang akan dikontrakkan. Nah, di sini sebenarnya dalam penilaian resiko ini digunakan pada saat awal mau mengajukan pengadaan. Jadi salah satu dokumen persyaratan pengadaan itu adalah risk assessment. Jadi pada saat user, kalau di sini sama nggak ya? Dari user pada saat mau mengajukan ke tim procurement itu sudah ada risk assessment-nya, sudah ada dokumen penilaian risikonya. Pekerjaan ini itu risikonya masuk kemana ya? Nah di dalam CSMS risiko ini dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu tinggi, menengah, rendah, menengah atau tinggi. Nah rendah, menengah, tinggi ini nanti akan mempengaruhi siklus CSMS mana yang harus dilalui. Ini ternyata 6 siklus tadi, 6 tahapan tadi dari mulai assessment sampai dengan final evaluation itu nggak seluruh pekerjaan harus dilalui, tergantung dari resikonya. Dan risiko mana yang harus dilalui, nah ini bisa dilihat di dalam slide berikut. Jadi di sini pada saat sudah dilakukan analisa resiko, kemudian ditemukanlah pekerjaan ini resikonya rendah, pekerjaan ini resikonya menengah, pekerjaan resiko tinggi. Nah, baru di situ kemudian akan menentukan tahapan mana yang harus dijalankan oleh masing-masing pekerjaan. Yang berbeda sebenarnya apabila risiko pekerjaan itu rendah. Apabila rendah, tahapan CSMS yang wajib dikerjakan hanya 2, yaitu risk assessment dan prakualifikasi saja. Selection, PJA, WIP sifatnya opsional, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi kalau final evaluation-nya tidak disyaratkan. Karena misalnya di selection dilakukan, PJA dilakukan, WIP dilakukan, nanti bisa jadi kan kalau saya pekerja rendah, rata-rata kontraktornya juga yang belum memiliki sistem secara bagus, maka biasanya nanti nilai FE-nya takutnya jelek. Jadi makanya kita tidak persyaratkan. Nah, tapi untuk risiko menengah dan tinggi, ini dari tahapan pertama sampai dengan tahapan 6 semua wajib dilakukan. Jadi untuk pekerjaan risiko menengah dan tinggi itu semuanya tahap CSMS wajib dilakukan. Contohnya apa sih risiko rendah, menengah, dan tinggi? Kan? Ini cuma contoh aja ya. Jadi kalau risiko rendah itu misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dia sifatnya adalah administrasi. Saya jasa konsultan, pembuatan dokumen, penilaian kinerja, atau jasa konsultan, pembuatan DAK, kayak gitu. Nah, kalau saya menengah atau tinggi, saya itu mirip-mirip sebenarnya. Misalnya jasa pekerjaan perbaikan OTS ORF gitu ya. Entah itu hidrannya, entah itu dia metering-nya, atau mungkin jasa pekerjaan upgrading metering, jasa pekerjaan misalnya pembangunan pipa. Nah, itu pasti udah menengah ke tinggi. Jadi kalau dia udah clue-nya itu bila dia itu sudah masuk ke dalam kategori berupa adanya fisik gitu ya, pekerjaan fisik, pekerjaan menyentuh operasional, biasanya itu sudah masuk ke menengah dan tinggi. Tuh. Nah, terus gimana cara untuk melakukan penilaian risiko gitu ya? Nah, sebenarnya penilaian risikonya itu sama dengan halnya kita menilai risiko yang ada di risk management. Jadi pastikan di PLI juga sudah ada risk champion ya, yang terkait dengan SIMR ataupun RMS gitu ya. Nah, sebenarnya sama tuh, yaitu risk levelnya itu pasti akan sama, rumus gampangnya, yaitu tingkat probability dikalikan dengan tingkat severity. Jadi
severity dikalikan probability, kemudian masuklah risk level. Dan di sini pun juga sebenarnya kalau kita lihat metrik resikonya juga sebenarnya mirip-mirip dengan metrik resiko dengan yang ada di pengelolaan hasil resiko atau risk management. Bedanya di sini memang kita kelompokkan kembali yang nilainya itu adalah hijau muda atau hijau tua, kita anggap sebagai low, yang nilainya medium, kuning adalah medium atau menengah, kemudian yang nilai orange ke merah disebut sebagai resiko tinggi. Jadi rendah, menengah, dan tinggi. Nah, kemudian untuk prakualifikasi, ya mungkin nanti di dalam pedomannya juga di situ sudah ada metrik RASCI ya sebenarnya ya, RASCI dari masing-masing siapa sih bertanggung jawab terhadap proses assessment, siapa bertanggung jawab terhadap proses yang lain-lainnya. Nah, kalau assessment ini biasanya dilakukan oleh user dan juga procurement yang lebih banyaknya. Procurement misalnya untuk memantau. Tahap kedua yaitu tahap prakualifikasi. Nah, tahap prakualifikasi ini secara tahapannya itu adalah biasanya kalau di Pertamina ataupun di Holding itu ada pengumuman atau undangan proklamasi CSMS. Ada windownya. Karena kalau sekarang kan ke PGN itu sudah masuk ke vendor juga. Ada windownya untuk pengajuan CSMS. Kemudian setelah CSMS ada, masuklah dokumen administrasi, ini bukan ke FVMS lagi, tapi ke vendor, dan juga tahap CSMS. Nah, di sini kemudian nanti akan ada evaluasi dan penilaian. Nah, evaluasi penilaian ini, sebenarnya di sini ada 2 tahapan. Nah, tahapan evaluasi penilaian administrasi, dan juga tahapan penilaian verifikasi lapangan, gitu ya. Nah, bila lulus, maka nanti akan muncul sertifikasi CSMS, rendah, menengah, atau tinggi. Apa tidak lulus, maka dia sudah anggap sebagai tidak lulus. Nah, terus mana sih penilaian yang masuk dalam kategorinya rendah, menengah, tinggi, dan mana yang tidak lulus? Nah, kita bisa lihat di dalam tabel berikut. Jadi, ada total skornya di bawah dikurang dari 35, maka dia disebut tidak lulus. Maka tidak boleh mengelola jenis pekerjaan apapun. Jadi otomatis dia akan tidak masuk dalam vendor list karena dia tidak lulus. Untuk nilai 35 sampai dengan 49,99 dia lulus kategori rendah. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan berisiko rendah. Nah, untuk kategori menengah dia nilainya 50 sampai dengan 69,99 dia akan lulus sebagai kategori menengah. Dan dia bisa bekerja dengan resiko menengah ataupun rendah. Jadi resikonya itu dari sama atau di bawahnya. Kemudian untuk resiko tinggi, dia lulusnya itu 70% ke atas. Nah, dia bisa melakukan pekerjaan baik itu rendah, menengah, maupun tinggi. Nah, dalam pelaksanaannya, tadi saya sampaikan ya, itu untuk melakukan ini, untuk dalam pelaksanaannya, bila untuk resiko menengah dan tinggi, itu wajib dilakukan verifikasi lapangan. Jadi pada saat vendor mengajukan prakualifikasi, terus kemudian dia ternyata poinnya itu 50 ke atas, maka kita wajib melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan apakah benar dia bisa masuk kategori menengah ataupun tinggi. Apabila vendor menolak dilakukan verifikasi lapangan, maka nilainya otomatis akan turun menjadi nilai rendah. Karena dalam dokumen dia ada lulus sebenarnya kan, tapi dia mau dilakukan verifikasi lapangan ya sudah, kita otomatis mau nggak mau suka kita anggap ke resiko rendah kayak gitu. Kalau ada sertifikat verifikasi lapangan, di situ akan kita tentukan, oh ternyata nilainya bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah atau sama gitu ya. Nah, kalau dia lebih tinggi ya lebih bagus, berarti dia bisa menerapkan kategori resiko tinggi. Lebih rendah, ya nilai yang kita gunakan adalah nilai yang hasil dari verifikasi lapangan. Jadi misalkan tadi vendor X dia mengajukan ke PLI gitu ya, kemudian dilakukan verifikasi CSMS, dokumen dia dapat nilainya 65, ya.
maka tim PLI itu wajib melakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan ini wajib dibentuk oleh dua fungsi berbeda minimal. Jadi nggak boleh saya fungsi HSE saja, fungsi procurement saja, nggak boleh. Minimal dari dua fungsi berbeda. Bisa tim procurement dan tim HSE atau tim procurement dengan tim user, itu boleh. Jadi minimal dua fungsi yang berbeda. Harus lintas fungsi. Dan nanti dari hasil verifikasi lapangan, hasil itulah yang dianggap sebagai nilai akhir. Baik itu nilainya antara lebih tinggi atau nilainya lebih rendah, itu yang dipakai. Jadi misalnya tadi dokumennya 65, setelah diverifikasi lapangan ternyata nilainya jadinya cuma 45. Udah yang dipakai adalah 45. Gitu. Atau mungkin pas habis hasil verifikasi lapangan ternyata nilainya lebih tinggi nih, jadi 75. Maka yang dipakai adalah nilai yang 75. Seperti itu. Nah, terus gimana nih masa berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait prakualifikasi tersebut? Nah, nilai prakualifikasi CSMS itu berlaku selama 2 tahun. Terus bagaimana apabila ini melakukan perpanjangan? Nah, di dalam pedoman CSMS itu diberlakukan 2 sistem perpanjangan, yaitu perpanjangan otomatis dan perpanjangan secara manual ulang kembali. Perpanjangan otomatis itu bisa dilakukan apabila vendor memenuhi 3 syarat. Syarat pertama yaitu nilai penilaian akhirnya itu rata-ratanya 90. Ya, misalnya di dalam 2 tahun ini si vendor X itu ada 3 pekerjaan. Gitu ya. Ada 3 pekerjaan. Pekerjaan pertama nilainya 98. Nilai kedua nilainya 90. Nilai ketiga 92. Itu aman tuh. Tadi sudah 90. Tapi kalau saya nanti pertama 92, kedua 80, ketiga 89. Otomatis rata-ratanya nggak mungkin 90 kan, masih di bawah. Maka udah nggak mungkin lolos ke perpanjangan otomatis. Harus perpanjangan ulang. Syarat kedua yaitu tidak pernah mengalami kecelakaan dengan kategori minimal adalah kecelakaan minor. Jadi tidak pernah ada kecelakaan yang adanya kecelakaan minor. Jadi RWDC, kemudian fatality, apalagi fatality itu nggak boleh. Jadi misalnya masih FAC, masih nggak apa-apa. Kemudian mirimis masih nggak apa-apa. Kalau saya tidak ada kecelakaan minor, itu sudah otomatis dia tidak boleh masuk. Yang otomatis. Yang ketiga adalah tidak pernah mendapatkan surat peringatan atau teguran dari Pertamina maupun dari Pertamina Group lainnya terkait dengan pelanggaran aspek SSE. Misalnya ada satu teguran, itu otomatis nggak boleh perpanjangan otomatis. Kalau saya tiga-tiganya ini tercapai, ya dia bisa melakukan perpanjangan otomatis. Jadi setelah 2 tahun kemudian, dia boleh tidak perlu melakukan evaluasi ulang. Saya evaluasinya. Tapi kalau saya tiga-tiganya ini ada salah satu saja yang tidak lolos, berarti dia harus melakukan prakualifikasi ulang. Nah, terus gimana nih Mas kalau misalnya vendor ini awalnya dia dapat rendah, tapi dia ingin mengerjakan pekerjaan resiko tinggi atau menengah. Vendor itu bisa melakukan pengajuan ulang. Tetapi pengajuan ulangnya itu paling cepat adalah 6 bulan setelah nilai CSMS itu dikeluarkan. Misalkan nih, tanggal 1 Februari, dia sudah keluar nilai CSMS-nya rendah dengan nilai 45. Padahal dia ingin mengerjakan pekerjaan menengah yang dilakukan oleh PLI. Nggak bisa. Dia boleh mengajukan evaluasi ulang setelah 6 bulan. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dia baru bisa mengajukan ulang. Seperti itu. Untuk melakukan peningkatan. Kenapa 6 bulan? Karena untuk melakukan peningkatan kinerja ataupun implementasi HSE pasti butuh waktu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mau bertunggu gitu ya. Dia langsung memiliki kinerja yang bagus. Makanya ada 6 bulan yang kita harapkan disitulah dia melakukan perbaikan. Nah, keterangan lulus ini bisa dicabut
atau ditarik apabila ada kejadian NOA yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Itulah berkaitan dengan prakualifikasi. Tadi tahap ketiga yaitu seleksi. Nah, di tahap seleksi ini adalah tahap di mana peserta atau user melakukan pemilihan kepada kontraktor dengan memastikan sudah tersedianya HSE plan yang telah dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dan telah dipenuhi oleh kontraktor disubmit kepada tim procurement. Nah, kalau sesuai dengan tadi yang ada di dalam tahapan assessment, jadi siapa yang wajib ada HSE plan-nya itu adalah yang pada saat pekerjaannya itu high risk dan juga medium risk. Maka itu harus ada HSE plan. Nah, HSE plan ini sendiri harus dipenuhi dan harus masuk ke dalam dokumen kontrak. Di dalam kontrak yang terbaru, draft kontrak terbaru di PGN, itu ada klausul terkait dengan aspek HSSE, di mana salah satunya adalah melakukan implementasi HSE plan sesuai dengan yang telah disepakati. Dan ini menjadi dokumen wajib untuk menagihkan. Di pada saat penagihan itu sudah ada dokumen realisasi HSE plan. Nah, untuk HSE plan sendiri sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria 8 proses Supreme. Dan untuk lulus proses seleksi ini minimal passing rate adalah 40%. Nah, ini agak berbeda dengan pedoman CSLOS yang lama ya. Pedoman CSLOS yang lama itu nilai HSE plan itu adalah bagian dari evaluasi teknis penawaran. Kalau itu PLI dulu gitu kan Mas Andri? Sama ya? Jadi misalnya evaluasi teknis penawaran 100%, HSE plan itu bobotnya misalnya 15%, gitu ya. Misalnya contohnya. Nah, di pedoman CS semester baru itu, HSE plan itu adalah dokumen tersendiri. Dan nilainya itu sifatnya bisa menggugurkan atau menggagalkan dokumen vendor. Jadi nilai minimal HSE plan vendor itulah 80%. Apabila nilainya kurang dari 80%, maka secara otomatis vendor itu tidak boleh dipilih. Boleh sekarang nggak apa ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa boleh. Jadi evaluasi plan nanti kan ada evaluasi administratif, ada teknis. Teknis, ya. Nah, plan itu masuk nanti di evaluasi teknis. Iya, tetapi dia penilaiannya itu tersendiri. Jadi kalau dulu kan ya evaluasi HSE plan itu jadi kayak bagian dari evaluasi teknis ya. Misalnya evaluasi teknis itu kan misalnya ada terkaitan dengan jadwal pekerjaan, terus kemudian ruang lingkup. Nah, misalnya kalau saya di PGN dulu ada poin untuk HSE plan. Jadi misalnya dia poinnya 15% gitu ya. Nah, sekarang HSE plan ini dia tidak masuk ke dalam penilaian evaluasi teknis, tapi dia penilaian tersendiri. Tapi sifatnya ini bisa menggugurkan. Apabila nilainya itu dia kurang dari 80, maka otomatis tanpa melihat evaluasi teknis, tanpa melihat evaluasi administrasi, otomatis vendor itu tidak bisa dipilih. Iya, dari pedoman. Iya. Jadi di situ sudah ada checklistnya terkait dengan evaluasi HSE plan dan ada scoringnya. Udah ada checklistnya. Ada jenisnya untuk nilai HSE plan seperti apa, kemudian nilai minimal 80. Seperti itu. Iya, dari vendor ya. Vendor. User menyiapkan persyaratan HSE plan yang relevan di dalam dokumen TOR-nya. Ya. Ya. Jadi vendor harus menyiapkan HSE plan yang berkaitan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti vendor baru menyiapkan sesuai dengan
yang diminta oleh user seperti itu. Yang diminta itu harus sesuai dengan bisnis dan pedoman tadi juga Ya. evaluasi gitu. Jadi di pedoman itu sudah ada sebenarnya bukan pakem ya, tapi template awal, tapi template itu bisa diubah sesuai dengan pekerjaannya. Karena kan bisa jadi pekerjaannya jadi bisa ditambah atau bisa juga dikurangi untuk item-item yang sesuai dengan pekerjaan yang ada di usernya seperti itu. Sama-sama. Itu adalah sebenarnya inti di situ tuh di sini itu adalah itu. Jadi tidak sebelum kita menentukan siapa yang dikontrak, kita harus meyakinkan HSE plan-nya itu sudah sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, lanjut. Setelah itu selesai, jadi misalnya tadi sudah, ternyata HSE plan-nya sudah oke, sudah sesuai dengan persyaratan, dia lulus, udah nego, udah terkontrak. Lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap berikutnya adalah di fase implementasi, yaitu pre-job activity. Nah, di pre-job activity ini yang perlu kita lihat adalah ini tahapannya, ada tahapan pra-mobilisasi dan juga ada tahapan mobilisasi. Nah, si user itu harus mengecek terlebih dahulu sebelum pra-mobilisasi. Biasanya kan ini biasanya dilakukan juga pada saat technical meeting lah, gampangnya gitu ya. Jadi di technical meeting, di kick-off meeting, kita lakukan evaluasi nih. Ada kick-off meeting, ada finalisasi HSE plan. Kenapa ada finalisasi HSE plan? Karena tadi pada saat pengajuan HSE plan, kan di situ kita adalah 80. Misalnya ternyata dari ekspektasi kita 100%, si vendor baru bisa 82%. Gitu ya. Nah, mana yang perlu kita adjust sehingga kita bisa sepakati yang dari user itu, dari vendor bisa memenuhi ekspektasi dari user. Maka di sini ada finalisasi. Apakah nanti dari vendor ada yang perlu di-up, atau dari si usernya, oke, kita ambil jalan tengah, nanti kita mintanya seperti ini, tapi cukup di hasilnya tambahkan aja ini, itu bisa. Jadi makanya itu di finalisasi pada saat mobilisasi. Karena ini untuk memenuhi agar hasil tadi 80 tadi itu menjadi 100% sesuai dengan yang diharapkan oleh user. Seperti itu. Dari tahap mobilisasi juga dilakukanlah HSE induction kepada pekerja kontraktor. Jadi kalau di kita itu ada namanya adalah CLSR ya. Nah, itu bisa dilakukan di HSE induction. Nah, sebenarnya kalau misalnya di dalam panduan kita yang nanti akan berubah, mungkin kalau saya suruh ke Srimurung, kadang agak sulit. Ya. Nah, maka dari itu nanti akan kita berikan kemudahan, tidak harus kelas Srimurung, tapi yang penting ada virtualnya. Jadi ada virtual yang diberikan kepada vendor, kepada pekerja semuanya, sehingga semua bisa memiliki hasil paspor. Kayak gitu. Nah, di sini sambil pada saat mobilisasi ini juga sambil melakukan pengecekan tadi. Pengecekan sertifikasi peralatannya, pengecekan sertifikasi personilnya, itu seperti apa. Jadi mengecek dari apakah yang akan dikirimkan itu sudah sesuai dengan yang kita minta. Dan sepakati ya. Dan sepakati ya. Apabila dia belum memenuhi gimana? Dia diulang lagi sampai dengan dia terpenuhi. Belum boleh masuk ke dalam tahapan mobilisasi. Soalnya orangnya ternyata pada saat yang diajukan si Budi yang diperkenalkan Andi, ya kita jangan boleh dulu si Andi berangkat kalau kita belum tahu si Andi ini sudah tercertified. Apalagi kalau saya di PLI kan mungkin pekerjaannya di SRU gitu ya, itu lebih gampang sebenarnya karena pasti akan perlu kasih dulu ke Sorbes gitu ya. Jadi nggak boleh kita izinkan kalau saya yang orang ini belum kita pastikan certified kayak gitu. Barulah setelah certified sudah sesuai semua masuk ke tahap mobilisasi. Di tahap mobilisasi sebenarnya ini juga nanti pada saat di lapangan itu lakukan pengecekan ulang juga. Tapi sebenarnya PLI lebih gampang. Kenapa saya bilang lebih gampang? Karena lokasinya itu lokasi yang memang terpantau secara terus. Jadi pada saat sudah ke Sorbes, Sorbes alat sama orangnya ketahuan si itu. Ke lapangan ketahuan juga. Ini agak PR kalau saya di PGN sebenarnya.
Kenapa KPR? Kita bayangkan proyek pembangunan pipa gas di mana saja. Orang-orangnya pada saat mungkin pada hari pertama sesuai. Hari kedua karena orangnya langsung berangkat dari rumah yang masing-masing ke lokasi, kadang nggak ke monitor, gitu kan? Kita nggak susah PPR di yang lokasi proyek yang tidak terstretch areanya bukan area yang terpantau gitu, nggak susah. Mas Rudi izin Ya. ada Pak Jun, Pak Kadif Oh. Operasi Pak, izin Pak, silakan untuk menanyakan Pak kalau ada pertanyaan Pak Jun. Silakan Pak Jun. Masih Mas Rudi. Tadi saya nanya ASF plan. ASF plan itu kan yang pada saat dia mengajukan PSNS itu kan, tapi ketika dia sudah mendapatkan sertifikat PSNS itu, pekerjaan ASF ini tetap harus dia ajukan terus kan? Apa gimana Mas Rudi ya? Pak Jun mau izin Pak Jun agak sedikit pelan, suaranya boleh agak diulang Pak. Vokalnya kurang jelas Pak. Iya. Vokalnya kurang jelas. Aduh. Sekarang ya? Nggak jelas ya? Mendem Pak. Lagi ini, Agak mendem. lagi menuju pesawat, Oh, di mobil. oke. Gimana Pak Jun? Saya agak mendekat ke speaker kalau gitu. Saya pakai earphone ya, pakai airpod ya. Coba airpodnya dicopot Pak. Oke. Sekarang nggak sekarang? Jelas banget Pak. Loud and clear. Lah Pak Jun, udah jelas Pak Jun tadi Pak Jun. Ntar lagi deh, saya baru mau naik pesawat dulu. Ntar ya. Oh, oke siap Pak. Pas dari pesawat Pak udah take off lagi. Iya. Dan kalau tanya ini bisa di-chat aja Pak Jun. Di chat ya Pak, di chat. Melalui Pak Mas Andri. Siap. Oke, izin tanya. Iya, silakan. Oke. Aku pertanyaan dari Mas Nazrul ya terkait dengan evaluasi di sini ada pasti 80% ya. Kan saya dari program jadi saya mau tahu nih Pak boleh tolong diinfo nggak sih ke kami gitu prosesnya karena kan kami belum pernah mulai ya. Yang dimaksud dengan penilaian 80% passing grade ini jadinya tadi kan disampaikan kalau saya tidak salah dengar ya itu terpisah dari evaluasi teknis betul ya Kak ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita mengevaluasi suatu dokumen penawaran apakah nanti akan dilakukan administrasi dulu yang dievaluasi. Setelah itu baru kita evaluasi terkait dengan ketentuan CSNS ini. Baru kemudian kalau dia memenuhi passing grade 80, baru kita evaluasi teknis, baru harga penawaran seperti itu. Ya, kalau di PGN ya, dengan misalnya itu sebenarnya bisa dilakukan secara paralel sebenarnya kan. Ya. Aktualnya sih bisa seperti itu kan gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu nih mana di antara ketiga ini yang lolos semua, alhamdulillah kalau lolos ada salah satu yang nggak lolos berarti ya dia nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, kalau selanjutnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini sih dilakukan bisa secara paralel sih sebenarnya. Jadi tapi tadi apabila kan misalnya kalau evaluasi teknis dia nggak masuk dalam misalnya dia passing grade, misalnya dia prosesnya ternyata nggak masuk nih, berarti dia nggak lolos gitu kan. Nah misalnya ini sama hal seperti itu sebenarnya. Jadi ada dokumen HSE plan yang yang disubmit oleh si vendor, kemudian HSE plan itu dievaluasi oleh user gitu ya, dievaluasi sama bila hasil evaluasinya itu dia kurang dari 80, ya berarti dia otomatis nanti tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Ya Pak ya, karena apakah maksudnya kalau paralel berarti apakah ada bobot tersendiri untuk teknisnya atau memang jadinya maksudnya kombinasi ya Pak 80% dari 100%-nya di teknis itu adalah HSE plan terus sisanya adalah si evaluasi dokumen teknis yang lainnya yang dipersyaratkan dalam tawaran misalkan kayak gitu atau seperti apa Pak? Maaf nih Pak. Oh iya. Belum ada bayangan gitu. Jadi ini sebenarnya evaluasinya terpisah.
Terpisah. Jadi antara kan misalkan ada administrasi, kemudian evaluasi teknis. Nah ini tambah satu lagi nih, ada namanya evaluasi asset plan. Nah kan saya dulu bilang sudah kelas administrasi sudah, kelas evaluasi teknis sudah, baru lanjut ke evaluasi penawaran atau negosiasi kan, gitu ya. Nah, ini sama nih, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan juga evaluasi asset plan itu harus lulus dulu semua, baru bisa lanjut ke negosiasi harga penawaran. Iya. Jadi misalnya administrasinya lolos, evaluasi teknisnya lolos, ternyata hasil plannya nggak lolos, ya berarti dia nggak bisa masuk ke tahapan berikutnya. Jadi kan administrasi teknis itu berdiri sendiri. Iya. Jadi bukan pula bisa dikatakan bahwa itu nantinya harus kombinasi penilaiannya gitu ya Pak. Tidak serta-merta karena dia adalah scoring 8 di 80 ada angka passing rate-nya. Dan yang satu lagi juga harus jadi scoring itu nggak kayak gitu ya Pak. Enggak. Karena yang kalau di pengadaan teknik itu kan sistem evaluasi kan ada buku, ada scoring, ada kombinasi. Tidak serta jadi scoring gitu ya Pak. Nggak harus. Nggak harus. Jadi sebenarnya either kita mau evaluasi teknis duluan yang sesuai dengan TOR ataupun HSSC duluan, yang mana aja boleh, tapi sepanjang yang HSSC ini harus sesuai dengan 80%. Iya Pak? Iya. Oke, boleh sekali lagi Pak? Boleh. Oke. Nah, apakah persyaratan, saya kurang paham ya, kalau di PGN atau Pertamina namanya apa, sertifikasi SMS, itu menjadi persyaratan yang harus dimasukkan dalam dokumen penawaran Pak? Kalau tidak, itu ada di tahapan mana? Ya, jadi sebenarnya kalau saya persyaratan prakualifikasi, jadi dokumen evaluasi SMS sebenarnya itu kan adalah dokumen yang wajib diurus oleh vendor sebelum dia itu masuk sebagai vendor list Pertamina Group. Kalau saya di PLI atau PLI gitu ya. Jadi itu sebenarnya tahapan kedua. Tahap kedua itulah tahap prakualifikasi. Nah, tahap prakualifikasi inilah tahapan kita memilih vendor-vendor ataupun calon penyedia barang dan jasa yang kita akan masukkan sebagai vendor list kita. Nah, dalam kita memilih vendor list kita, itu harus ada evaluasi, namanya evaluasi prakualifikasi CSMS. Di sini akan kita cek keterkaitan dengan penerapan sistem manajemen HSSE di vendor itu. Kalau dulu mungkin sebelum ada zaman CSMS ya, mungkin dulu kita hanya akan mengecek terkait dengan dia bagaimana nih TDP-nya, SIUP-nya, pendiriannya, terus kemudian dia masuk usaha apa gitu ya, nomor usahanya apa gitu kan. Nah sekarang tambah satu lagi yaitu prakualifikasi CSMS. Nah untuk masuk sebagai vendor list itu dia harus lolos dulu prakualifikasi CSMS. Jadi siap dia masuk ke dalam prakualifikasi CSMS, dia akan ternote nanti dia vendor PLI dengan kategori pekerjaan resiko apa? Apakah resiko ringan, rendah, menengah, atau tinggi, sesuai dengan evaluasi dari prakualifikasi CSMS. Jadi sebenarnya itu bukan dokumen yang harus di dokumen penawaran, karena sebenarnya dia itu adalah sebelum jadi kita panggil, ya dia harus lulus dulu dari masuk vendor list kita gitu. Sesuai dengan hasil analisis risiko, misalkan kerjaan kita ada misi gitu kan, jadi kita panggil ya harus perusahaan yang terdaftar dengan CSMS yang cukup tinggi gitu ya Pak. Jadi tidak perlu lagi di dalam dokumen penawaran gitu ya Pak. Karena kan dia udah masuk vendor list kita, seharusnya dia sudah lulus prakualifikasi CSMS. Karena kalau dia tidak masuk ke dalam vendor list kita kan nggak boleh manggil, gitu kan ya? Ini baru mau mulai, Pak. Jadi dan kami juga kalau di pedoman itu masih menerima KTP Pertamina dan PGN. Ya. Gitu. Nah, ini kami juga masih meraba-raba juga Pak, apakah sertifikat itu perlu disampaikan atau tidak? Karena itu nggak kami cek dulu di depan gitu. Jadi kita mengundang dulu, baru kita bisa tahu tuh nanti lo punya nggak sih, atau dia punya nggak sih gitu Pak. Jadi ada sedikit berbeda mungkin ya. Ya.
penerapannya ya. BPN kan udah pasti kalau diundang udah harus sesuai nih. Iya. Sesuai dengan CSMS kriterianya gitu ya. Harusnya jadi pada saat kita mengundang yang risiko tinggi ya kita undang yang sudah masuk ke vendor list kita yang risikonya tinggi kayak gitu. Karena kalau saya belum dia masuk ke vendor list, ya saya belum membangun performa nggak memanggil. Oke, berarti jelas ya kalau BPN itu sertifikat merupakan salah satu persyaratan gitu ya Pak ya? Ya karena kita harus udah tahu dulu vendornya itu udah masuk dulu ke dalam vendor list. Oke. Nanti Pak. Tes dengar nggak ya? Terdengar Pak Jun, silakan Pak Dengar Jun. ya? Iya Pak Jun. Di dalam toilet pesawat nih biar nggak dengar orang juga nggak enak. Ya tadi mau nanyai yang ASC plan. ASC plan itu apakah hanya persyaratan dari vendor untuk ketika mendapatkan sertifikat CSMS dari kita atau setiap pekerjaan yang nanti walaupun dia sudah dapat itu dia akan selalu mengajukan Mas Rudi. Ya, oke. Terlengkapi Pak pertanyaannya. Jadi HSC plan itu berbeda dengan praklokasi CSMS. Kalau praklokasi CSMS itu cukup sekali dalam 2 tahun, gitu ya. Dalam 2 tahun, setelah 2 tahun nanti bisa tadi perpanjangan ataupun evaluasi ulang. Tapi kalau HSC plan itu harus dilakukan submit setiap ada pekerjaan dengan resiko menengah atau tinggi. Kenapa harus setiap ada pekerjaan resiko menengah atau tinggi? Karena kita tahu HSC plan itu bisa jadi tiap-tiap pekerjaan berbeda. Misalnya ini contohnya pekerjaan pembangunan proyek IPC dengan pekerjaan misalnya pembangunan gedung atau renovasi. Resikonya mungkin sama-sama tinggi atau resikonya sama-sama menengah. Tapi HSC plan-nya pasti akan berbeda. Seperti itu. Makanya HSC itu wajib disubmit oleh vendor di setiap pekerjaan. Karena nanti pasti sama berbeda antar pekerjaan A dengan pekerjaan B. Kalau di PGN contohnya, persyaratan HSC plan misalnya untuk pengelolaan klinik, karena pengelolaan klinik itu sendiri pada saat pada baik kita kemarin dia risikonya menengah. Itu harus ada HSC plan-nya. Dengan pekerjaan HSC plan untuk pembangunan pipa, pasti akan sangat jauh berbeda. Seperti itu Pak Jun. Makanya harus dilakukan per pekerjaan. Oke, ya. Terus kalau ini Pak juga satu lagi deh, yang dulu saya waktu di NR itu kendala ini juga apa? Ketika pekerjaan AC ini kan kecil tuh. Tapi sementara kalau sudah CSMS semua vendor itu harus CSMS. Maka ketika kita mau bersihin AC akhirnya nyari penyedia jasa yang besar yang dia bisa menerapkan CSMS itu nggak ada pengecualian ya Pak Rudi? Ya. Di dalam pedoman CSMS sebenarnya ada beberapa pengecualian Pak, tapi pengecualiannya memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak ada risiko menengah ataupun risiko tinggi. Jadi misalnya dia pekerjaan jasa konsultan yang mana pekerjaannya itu tidak ada ke lapangan, dia hanya misalnya di kantor dan administrasi, itu ada pengecualian situ. Terus kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh LSM, terus pekerjaan yang dilakukan oleh orang perorangan. Karena kalau di saya terkadang misalnya pembuatan buku, gitu ya, pembuatan buku di fungsi HC itu kadang dia yang lakuin itu orang perorangan, makanya pasti akan nggak lulus kalau CSMS, itu dikecualikan. Terus pekerjaan pengadaan barang tanpa instalasi, ya itu juga dikecualikan. Jadi sebenarnya ada beberapa pengecualian Pak Jun, tapi memang sesuai dengan yang ada di pedoman, tidak semua dikecualikan. Pak Jun tanyakan, ini kalau saya pembersihan AC berarti harus udah CSMS gitu ya? Ya kalau saya dari resikonya itu dia rendah menengah atau tinggi ya berarti harus sudah ada CSMS-nya. Mungkin PR-nya nanti adalah pada saat pelaksanaan coaching klinik CSMS. Karena sebenarnya di dalam pelaksanaannya itu ada namanya coaching klinik CSMS yang diberikan oleh tim procurement dan tim terkait lainnya kepada vendor-vendor yang akan kita gunakan. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengejar
biar vendor-vendor itu juga kita edukasi terkait dengan penerapan manajemen HSSE, dan mereka akhirnya bisa mengetahui, oh ternyata memang kita itu harus melakukan manajemen HSSE. Walaupun sebenarnya pekerjaannya simpel tadi ya, pembersihan AC. Pembersihan AC kalau saya di gedung kan pasti itu working at height pasti. Terus ada terkait dengan kelistrikan pasti. Apalagi itu masih berkaitan dengan basah-basahan. Kalau listrik kena basah, otomatis nanti itu sebagai suatu konduktor gitu ya. Dan posisi mau ngomong supaya tidak suka, ya harus kita jaga seperti itu. Karena terkadang tadi kalau kita orang HSSE pasti akan melihatnya kayak Final Destination tadi aku bilangin gitu kan ya. Pasti kalau lihatnya kayaknya aman-aman saja, tapi kalau kita telah ya ekstrimnya kayak Final Destination, kayaknya biasa dia kerjain di situ, tapi ternyata bisa jadi dia celaka seperti itu. Seperti itu Pak Jun. Oke, terima kasih Pak Rudi, jelas. Baik, terima kasih. Refleks ya Pak Jun. Makanya Pak Jun mau. Terima kasih ya. Ini. Izin langsung lead ya. Siap. Mau take Ada pikiran Pak Jun. Siap. Ya. Boleh. Nggak apa-apa. Kan tadi di slide tabel kewajiban pelaksanaan tahapan CTMS itu kan ada persyaratan tahapan CTMS, di mana kalau dia rendah, risk assessment sama PQ itu wajib dilakukan. Ya. Berarti maksudnya di sini kalau risk assessment, iya kita nanti bahwa risk assessment untuk setiap siapan paket pekerjaan yang akan dilakukan itu harus ada risk assessment-nya. Yes. Setuju. Nah, saya tapi masih agak confused nih Pak sama yang PQ. Berarti kalau misalkan dari user hasil assessment-nya itu pekerjaan adalah rendah, tetap aja harus dilakukan PQ atas calon vendor yang mau ditendang, seperti itu bukan ya? Iya. Gimana sih maksudnya Pak? Jadi sebenarnya assessment sama PQ ini sebenarnya sih kalau saya dulu itu tuh tahapannya itu bersampingan. Kenapa bersampingan? Karena sebenarnya kan PQ ini itu adalah kalau di PLI pengenalan vendor list juga kan ya. Nah, PQ ini adalah tahapan di mana ada calon vendor ingin mendaftarkan diri agar masuk ke vendor listnya di PGN LNG. SMS ya. Dia prakualifikasi untuk masuk ke vendor list sebenarnya. Jadi untuk masuk ke dalam vendor list kita harus melakukan tahapan namanya prakualifikasi. Jadi makanya di dalam nanti vendor list itu kita bisa tahu nih bayangannya kalau saya nanti di CSMS semua sudah berjalan gitu ya. Bayangannya adalah pada saat si user ini sudah kita sudah memiliki vendor list yang lulus prakualifikasi. Jadi saya nih calon vendor, kita beli calon nih. PLI aku mau dong jadi vendor listmu gitu kan. Oke, kamu kirim dulu ya dokumen-dokumen ini. Dokumen ini itu apa aja? Dokumen ini itu adalah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan vendor list yang awal, yaitu misalnya TDP, SIUP, usaha. Ya DPT, kalau dulu namanya DPT, ya DPT. Itu perusahaan terregistrasi, iya, kerjaan. Bukan ya, PQ ini ya? Bukan. Oh. Jadi kenapa sih prakualifikasi ini di DPT? Karena harapannya ke depannya pada saat ada user ngajuin nih, aku mau ada pekerjaan nih. Ada pekerjaan pengecatan pipa gitu ya, misalnya pengecatan pipa ini resikonya kayaknya menengah gitu, menengah. Nah, procurement udah bisa ngelihat nih di DPT-nya. Oke, untuk yang izin usahanya adalah keterkaitan dengan misalnya hilir gas, operasi, terus kemudian resikonya itu menengah ke atas, itu listnya mana aja? PT A, B, C, D, E, F, G. Oh ternyata A, B, C, D, E ini dia untuk jenis usahanya sesuai dan untuk resikonya dia udah lolos di risiko menengah dan tinggi. Jadi tinggal kita comot nih seperti itu. Gitu ya? Iya. Di sini
jadi tahapan di prekualifikasi ini ya. Karena kalau di kami itu belum seperti itu Pak, baru pendaftaran aja, tapi terkait dengan administrasi ya. Nah, mungkin nanti itu bisa ditambahkan. Tadi makanya Pak Mas tadi katanya ini baru tahapan untuk mengintegrasikan. Nah, mungkin nanti bisa diintegrasikan. Saya ini nanti tahapannya lebih smooth karena kalau kedepannya nanti bisa inline ke Pertamina apa itu bisa lebih gampang seperti itu. Mungkin bisa disesuaikan nanti ya Mas. Tapi kita belum tapi di pedoman nggak ada gitu. Ya itu Bu, makanya itu izin nambahin tadi sebenarnya kalau Mas Rudi menyampaikan pedoman CSMS itu memang sudah kawin dengan pedoman pengadaan PGN yang saat ini ya Bu ya. Nah saat ini kan berarti kalau di PLI CSMS-nya lahir duluan, sedangkan pedoman pengadaannya sedang memproses gitu Bu ya. Oh. Belum ya. Nah maksudnya dengan yang pedoman pengadaan PGN terbaru itu baru sedang kita proseskan untuk dikawinkan antara proses prekualifikasinya dalam menjadi DPT itu harus melakukan prekualifikasi dulu di awal gitu Bu. PGN itu sudah holistik gitu ya, dari administrasi, dari penilaian yang lainnya gitu kan ya. Nah, sekarang di kita tuh belum ada, dari sistemnya sendiri belum ready untuk sampai ke sana gitu. Kan harus ada journey-nya juga lah menuju ke sana menurut saya gitu. Kalau once kita belum sampai journey-nya masih misalkan 2 step ke depan, iya yang paling tidak kita mau yang saat ini atau yang satu step aja gitu. Jadi nggak sesuatu yang kita tulis tapi kita nggak lakuin gitu. Nggak ada gitu tahapan ini. Mungkin memberikan saran ya, ini contoh kemarin ya pada saat kita bridging awal dengan di program PGN pada saat CSMS dan juga program itu kawin di awal. Jadi untuk masuk ke dalam DPT di PLI dia ada sistem nggak? Nah sistem. Nah dulu pelaksanaan CSMS vendor praklokasi CSMS vendor dilakukan secara manual, tapi hasilnya itu ditempelkan di sistem. Jadi hasil akhirnya saja. Kayak gitu. Jadi oke, hasil akhirnya si vendor ini dia resikonya lolos aplikasi CSMS resiko menengah gitu doang. Dia cuma dikasih hasil akhir nilainya 85, misalnya nilainya 75, kategorinya CSMS tinggi. Nah, itu yang kita sama atas dokumen 1 kayak gitu. Penilaian akhir yang CSMS. Nah, itu mungkin bisa juga seperti itu bagi tahap awal. Jadi tidak secara keseluruhan dulu, tapi bisa jadi seperti itu untuk biar sudah mulai kawin tuh. Jadi cuman kita tambahin dikit kayak gitu. Dulu kayak gitu. Kita sempat kayak gitu. Baru sekarang mulai kawin secara keseluruhan. Ikut vendor. Vendor juga, iya. Oke Pak ya. Lu cepet kayak gitu. Oke, baik. Ini udah ada 2 pertanyaan juga ya. Ini luar biasa Mas Rudi, ini semaraknya. Iya nih kayaknya. Kuriusnya luar biasa ya. Ini sebenarnya waktunya udah habis, cuman materinya belum selesai kita bahas seluruhnya dan pertanyaannya masih banyak banget. Ada atas nama Pak Rudi juga nih dari PT ATP. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, mic-nya silakan untuk disampaikan langsung Pak Rudi. Oke, makasih Pak. Izin Pak Rudi, saya mau memastikan terkait ini aja Pak. Prakualifikasi tadi Pak Rudi sampaikan 1 kali aja Pak ya. Terkait dengan HIC plan tadi Pak Rudi setiap pekerjaan. Nah, saya menjadi pertanyaan saya Pak, HIC plan ini setiap pekerjaan ataupun setiap kontrak kerja Pak dibuat seperti itu Pak? Oh iya, baik. Yang maksud setiap pekerjaan itu adalah setiap kontrak kerja Pak Rudi. Jadi setiap ada kontrak pekerjaan itu dibuatlah HIC plan. Baru kemudian nanti untuk pelaksanaan evaluasinya, maksudnya tadi ya tahap evaluasi pelaksanaan lapangannya, teknisnya itu pada saat tahapan project activity, work in progress, dan juga final evaluation itu sesuai dengan timeline berapa lama pekerjaannya seperti itu. Oke, jadi setiap kontrak kerja Pak ya, selama kontrak kerja dibuatkan HIC plan gitu Pak ya? Iya benar. Oke, makasih Pak. Itu aja Pak dari saya Pak.
Ya, sama Pak Rudi. Siap, terima kasih Pak Rudi. Lanjut ke Mbak Cecil. Silakan, raise hand. Terima kasih Mas Andri. Izin Pak Rudi, saya Cecil dari Departemen Logistik. Izin tanya Pak, mungkin menyambung pertanyaan dari Ibu Agit juga diskusi sebelum terkait PQ CSMS. Ya. Izin konfirmasi sih Pak, kalau saya tangkap berarti pemahaman terkait PQ CSMS ini merupakan proses yang berbeda dari proses pengadaan. Kalau kita kaitkan kepada proses pengadaan, berarti ya Pak, jelas ya suaranya? Ya, jelas Mbak Oke. Cecil. Baik, berarti sebenarnya proses PQ CSMS ini tidak bergantung pada adanya pengadaan, proses pengadaan gitu ya Pak. Jadi maksudnya ketika ada vendor yang ternyata dalam rangka ingin mengikuti PQ CSMS di PLI misalnya, tapi memang pada saat itu tidak ada proses pengadaan yang sedang dia ikut sertakan gitu. Jadi hanya untuk mendapatkan sertifikat CSMS PLI aja gitu. Itu berarti memang timing-nya untuk pelaksanaan PQ itu tidak tergantung pada proses pengadaan yang ada gitu ya Pak ya? Ya, benar Pak Cecil. Jadi PQ CSMS ini sebenarnya nempelannya itu adalah pada saat vendor itu ingin mendaftarkan diri sebagai DPT-nya PLI. Itulah nampaknya seperti itu. Jadi pada saat dia mendaftarkan DPT PLI, maka dia harus melaksanakan PQ CSMS. Seperti itu. Oke, baik Pak. Noted Pak. Berarti memang nempelnya ke pendaftaran rekanan perusahaan gitu ya? Iya, benar. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau di PGN Pak itu apakah ada waktu yang memang sudah ditentukan? Misalnya kesempatan untuk membuka kesempatan untuk semua vendor untuk melakukan pendaftaran PQ di PGN, misalnya karena kan proses PQ juga panjang ya Pak, proses khususnya CSMS berbeda dari pendaftaran vendor menjadi DPT perusahaan gitu ya. Nah, apakah ada timing misalnya jangka waktu pendaftarannya di bulan ditentukan, diberi batasan waktu gitu Pak? Atau memang dia terbuka setiap tahun, setiap saat vendor apabila vendor mau melakukan pendaftaran CSMS itu bisa setiap saat gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau secara resminya itu ada dibuka window untuk pendaftaran DPT ya. Nah pada saat pendaftaran DPT itu telah memang sekaligus ya karena memang ini nempel di DPT. Jadi pada saat biasanya di awal tahun di semester 1 sama di semester 2 itu ada window untuk pelaksanaan coaching CSMS plus window pendaftaran calon vendor ke DPT-nya PGN atau kalau sekarang masuk ke vendor gitu ya. Jadi pada saat itulah nanti calon vendor itu mendaftarkan diri melalui sistem dengan melengkapi dokumen tadi, dokumen administrasi maupun dokumen CSMS. Kemudian dari situlah nanti dilakukan evaluasi baru bisa lulus atau tidaknya. Seperti itu, Mbak Cecil. Nah, kalau di PGN sendiri saat ini window period untuk si DPT-nya gimana ya Mas Rudi? Nah sebenarnya kalau misalnya yang formal itu di awal semester 1 semester 2. Oh, awal semester 1 berarti itu kalau 6 bulan berarti 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret sama Agustus, September, Oktober begitu. Ya, walaupun ya sebenarnya kalau secara pelaksanaannya ya terkadang kan namanya juga pekerjaan gitu ya, kadang ada ya user aja yang minta ini ternyata vendornya belum masuk ke vendor, ya udah sudah daftar aja deh kayak gitu, daftar kayak gitu. Tapi selalu dibuka maksudnya yang regulernya sama ya sama kebutuhan tentatifnya lah ya istilahnya gitu. Oke. Tapi secara reguler sebenarnya ada kayak window-nya gitu sih. Oke. Baik. Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih Pak Rudi informasinya. Ya, oke. Izin lanjut tadi slide berapa ya Mas Rudi kita biar kita lanjut dulu ya. Time is running out nih, luar biasa antusiasnya. Masih banyak banget pertanyaan kayaknya Mas Rudi. Tadi kita sudah sampai ke project activity, lanjut ke work in progress. Nah, work in progress ini adalah tahapan di mana kita memastikan kontrak dijalankan secara konsisten dan menyeluruh sesuai dengan HSE plan yang telah kita finalisasi dalam PJA.
pada saat tahapan PJA, tadi kita kan melakukan finalisasi HSE plan ya. Karena kan pada saat bidding pasti HSE plan-nya tadi kalau nilainya belum pas 100% atau nilainya ternyata kurang, ya kita lengkapi pada saat finalisasi pada saat PJA. Nah pada saat PJA dan finalisasi itulah jadi pegangan untuk kemudian dilakukan evaluasi secara teratur pada saat tahapan work in progress. Nah, dalam tahapan work in progress ini kita melakukan penilaian sementara, namanya nilai sementara ya. Nilai sementara kepada kontraktor. Nah, nilai sementaranya itu bisa dilihat dari penilaian PCA, penilaian HSE work practice, penilaian HSE program, dan penilaian lagging indikator. Nah, kemudian dari sini nanti mungkin akan ditemukan, oh ternyata ada beberapa nilai yang kurang, ada beberapa yang perlu kita feedback. Kemudian kita kasih feedback kepada kontraktor, kemudian nanti kontraktor harus melakukan tindakan perbaikan. Nah, nanti apabila dia melakukan tindakan perbaikan, ya berarti bisa melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan due date-nya, nanti bisa kemudian keluarlah nilai penilaian evaluasi sementara, gitu ya. Apabila tidak perlu perbaikan, tidak ada perbaikan, ya udah nilai yang ini langsung jadi nilai evaluasi sementara. Nah, nanti kemudian nilai ini bisa lanjut ke evaluasi penilaian berikutnya. Ada nggak kira-kira penilaian berikutnya? Karena nanti tergantung dari tingkat resiko pekerjaan dan juga berapa lama jangka waktu pekerjaan, nanti akan menentukan berapa kali kita melakukan BIP, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan BIP terus sampai dengan akhir, barulah masuk ke final evaluation. Nah, bobotnya tadi di sini sebenarnya sudah ada penilaian dari PJA, bobotnya 20%, penilaian dari HSE practices, nilainya 45%, penilaian leading indikator atau program-program HSE itu 30%, kemudian penilaian lagging indikator, di sini nilainya itu sesuai dengan reward and consequences. Jadi ini terhadap dari apakah ada kecelakaan atau tidak, kemudian apakah ada fatality atau tidak, itu di situ. Nanti di FP saya jelaskan lebih rinci. Nah, terus kapan harus melakukan BIP gitu ya? Nah, ini kapan melakukan BIP itu tergantung dari resiko pekerjaan. Apakah pekerjaan itu resikonya low, medium, atau high? Apakah pekerjaan itu durasinya lebih dari 6 bulan, 1 tahun, setengah tahun? Dan juga apakah pekerjaan itu rutin atau non-rutin. Nah, rutin non rutin itu bedanya apa gitu ya? Kalau rutin misalnya adalah saya kegiatan operasi, itu kan pasti rutin ya. Kita selalu ada kontraknya rutin. Kalau yang non rutin itu apa? Biasanya ya berupa project, misalnya upgrading, terus kemudian pemasangan, itu namanya non rutin. Nah, terus gimana cara menghitung bagaimana frekuensi BIP-nya gitu ya? Nah, di sini sudah ada perhitungannya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini misalnya dia low, otomatis 0. Karena low tadi adalah sifatnya adalah opsional. Tidak perlu dilakukan. Kalau misalnya dia medium, dia rutin, dia resiko pekerjaannya medium. Ya berarti kalau saya dia kurang dari 6 bulan, berarti dia cukup 1 kali. Kalau saya dia resiko tinggi, misalnya dia 6 bulan, berarti dia 1 kali. Ini pekerjaan rutin. Kalau pekerjaan non rutin gimana? Kalau pekerjaan non rutin, ya berarti dia lebih ketat gitu ya. Kalau saya dia misalnya di situ untuk mediumnya dia 1 kali per 6 bulan. Tapi kalau high-nya dia 2 kali per 6 bulan. Nah, misalnya dia pekerjaannya lama nih, misalnya kalau saya proyek digital, bisa jadi mungkin saya bikin FSRU baru atau mungkin bikin OTS OFF baru nantinya ke depannya supaya semua aja ya bisnis PLI berkembang, ada FSRU baru atau ada OTS OFF baru, pastikan itu kan lebih dari 6 bulan atau bertahun-tahun atau bisa jadi 3 tahun, multi years gitu ya. Nah, itu ada rumusnya di bawah. Saya nih dia non rutin, dia high, berarti 5 plus 1 kali N. Berarti kalau saya rumus ada 5 plus 1 kali N itu apa? N-nya berapa? N-nya itu adalah jumlah kelipatan periode 6 bulan per setelah 2 tahun. Jadi misalnya dia 6 bulannya itu ternyata proyeknya itu 3 tahun.
Berarti dia masih ada 2 kali 6 bulan kan? Berarti 5 plus 1 kali 2. Berarti berapa? 5 plus 2 kali 7. Seperti itu. Jadi inilah proses WIP-nya. Nah, untuk formulirnya WIP, terus kemudian apa namanya, tulisnya WIP seperti apa, itu sebenarnya sudah ada di pedoman. Nanti mungkin ada sesi tersendiri dari Mas Andri, mungkin karena itu teknis sekali, nanti bisa lebih detail. Tapi nanti akan saya sedikit kasih contoh di final evaluation, karena sebenarnya form untuk WIP dan form untuk FE itu sama. Jadi form untuk work in progress dan form untuk final evaluation itu sama. Nah, kemudian lanjut ke proses berikutnya adalah proses terakhir, yaitu final evaluation. Nah, final evaluation ini sebenarnya adalah, cara gampangnya adalah WIP terakhir. WIP terakhir yang dilakukan di akhir tahun, akhir pekerjaan gitu ya. Jadi setelah WIP terakhir di akhir pekerjaan kayak gitu. Jadi dia di akhir pekerjaan, kalau formulanya sama, dia lakukan namanya final evaluation. Nah, di sini kalau misalkan dengan TKO, itu nilainya itu akan mempengaruhi dari akan memberikan impact atau dampak kepada penilaian kinerja kontraktor. Nah, ini mungkin pada saat nanti mengintegrasikan dengan dokumen pedoman ataupun TKO ataupun DAK procurement. Nah, mungkin nanti dari tim logistik bisa juga bisa melihat mengintegrasikan ini ya. Karena nanti pada saat hasil final evaluation itu lebih dari 90%, maka di sini bisa menambahkan plus 10. Plus 10-nya di mana? Plus 10-nya itu nanti dievaluasi kinerja kontraktor. Jadi evaluasi kinerja kontraktornya biasanya kan kalau saya di dalam evaluasi kinerja kontraktor di akhir kontrak, itu kan ada ya, apakah dia kontraktornya itu timeline-nya sesuai dengan timeline pekerjaan, tidak terlambat, nilainya berapa, apakah quality dari pekerjaan dia bagus, nilainya berapa. Nah, dari nilai itu apabila hasil FE-nya itu dia lebih dari 90, maka dia dapat plus 10, ditambahkan 10. Tapi apabila nilainya itu kurang dari 90, nanti bisa jadi mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Di bawah ini. Yang pertama, apabila nilai FE-nya itu kurang dari 90, sanksinya nilai kinerja kontraktor pekerjaan tersebut minus 30 besarnya. Minusnya 30. Terus kemudian apabila ada apabila ada kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang menyebabkan adanya MTC ataupun menyebabkan adanya P3K, kemudian ada oil spill antara 1 sampai dengan 5 barel, kerugian properti $10.000 sampai dengan $100.000, nilainya minus 45. Jadi nilai evaluasi kinerja kontraktor yang dievaluasi pekerjaan ini tadi minus 45. Terus kemudian apabila terus apabila dia ada terbukti ada LWDC gitu ya, lost work day case atau day away from work, itu minus 60. Apabila dia ada pekerjaan yang menimbulkan fatality atau mungkin NOA, maka dia langsung disanksi blacklist atau hitam. Yang berarti kontraktor tersebut tidak boleh bekerja di Pertamina Group. Otomatis nanti setelah 2 tahun baru boleh melakukan koreksi sanksi. Koreksi sanksi itu bahwasanya dia sudah melakukan perbaikan manajemen sistem perusahaan, terus kemudian dia sudah mengklaim bahwasanya sudah ada perbaikan sistem manajemen HSSE-nya, sudah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Pertamina. Nah, itu baru koreksi sanksi. Koreksi sanksinya sudah clear, nanti dilakukan provokasi ulang, baru dia bisa bekerja lagi
di PJN. Itu setelah 2 tahun. Nah, tadi sempat kelewat. Nah, sebenarnya evaluasi akhir itu adalah mengumpulkan dari laporan dari working progress tadi, evaluasi sementara dari PJA, kemudian dari SSE Practices, ada SSE, kemudian disebutkan dalam laporan akhir. Nah, dalam laporan akhir kemudian dikomunikasikan kepada kontraktor, kemudian dikomunikasikan kepada procurement, baru diberlakukan kembali ke dalam reward as consequences yang nanti dikomunikasikan dalam hasil evaluasi kinerja kontraktor yang saya sampaikan. Nah, contoh dokumen evaluasi akhir atau ya sama JWIP itu adalah seperti ini. Saya agak zooming aja ya. Nah, jadi nanti ada evaluasi PJA. Nah, waktu PJA, Project Activity itu dilakukan evaluasi sebenarnya bisa beberapa kali per pekerjaan. Misalnya pekerjaannya itu lingkupnya sama, tapi beda-beda area bisa dilakukan seperti ini. Jadi beda-beda area. PJA untuk area Surabaya, PJA untuk area Sidoarjo, PJA untuk area Pasuruan, PJA untuk area Semarang. Tapi apabila pekerjaannya itu lahan lokasi, tapi sebenarnya itu dia ada beberapa fase pekerjaan, maka bisa dilakukan PJA-nya itu per fase pekerjaan. Contohnya misalnya kita sekarang lagi proyek pembangunan OTS ORF atau mungkin pembangunan pipa yang menyambungkan antara OTS ORF dengan pipa dengan stasiun terdekat. Nah, itu kan berarti ada fase-fase pembangunannya. Ada fase penggalian, ada fase lowering, ada fase welder, ada fase misalnya inspection, ada fase NDT. Nah, bisa PJA-nya itu dilakukan per fase-fase pekerjaan. Kenapa dilakukan per fase-fase pekerjaan? Karena otomatis orang yang melakukan pekerjaan berbeda, kemudian alat digunakan untuk pekerjaan itu juga berbeda. Misalnya, fase penggalian menggunakan ekskavator. Otomatis orang yang bersertifikat ekskavator, kita wajib melakukan PJA. Begitu dengan ekskavatornya. Terus kemudian fase welder. Itu pasti kan dia akan menggunakan orang tukang gali atau ekskavator kan. Fase menggunakannya adalah orang welder gitu kan. Berarti PJA-nya apa? PJA-nya adalah terhadap orang welder tersebut dan juga peralatan weldernya. Gitu. Jadi bisa dilakukan PJA per fase pekerjaan. Bila pekerjaan itu sama kayak operasi, bisa dilakukan per area-area pekerjaan. Itu PJA. Kemudian WIP juga sama. WIP bisa dilakukan per fase-fase pekerjaan tadi atau per area-area. Nah, untuk nilai yang akhirnya itu adalah dibuat rata-rata. Jadi rata-rata dari PJA 1, PJA 2, PJA 3, itu rata-rata. Jadilah PJA akhir. Begitulah dengan WIP. WIP juga dilakukan rata-rata. WIP 1, WIP 2, WIP 3 dilakukan rata-rata. Nanti kemudian nilai dari PJA, kemudian pencapaian leading indicator, pencapaian hypothesis masuk ke dalam penilaian akhirnya. Nanti nilainya berapa, bobotnya berapa, dikalikan masuklah sebagai nilai akhir. Nah, kalau 90% ke atas, otomatis nanti dia dapat plus 10% di nilai evaluasi kinerja kontraktor di procurement. Seperti itu. Nah, terus ini juga ada kriteria insiden, plan kriteria insiden. Nah, di sini tadi saya maksudkan apabila ada kasus-kasus insiden di sini, otomatis nanti dia akan memberikan minus. Nah, bila di sini minus 60, ya berarti minus 60 di evaluasi akhir kontraktornya. Nah, bila dia ada fatality atau NOA, ya berarti dia otomatis dia masuk dalam sanksi kita mata blacklist. Nah, mungkin itu untuk overview keterkaitan dengan siklus CSMS mulai dari risk assessment, kemudian prakualifikasi, selection,
project activity atau PJA, work in progress, dan juga final evaluation. Nah, pesan dari kami pasti tingkatkan kerja CSMS gunanya untuk melakukan kecelakaan kerja dengan memastikan mengomunikasikan dan pahami ekspektasi SSE, libatkan kontraktor dalam budaya SSE, dan kita lakukan evaluasi kinerja secara bertahap, mulai dari final evaluation, penting untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Mungkin itu dari saya. Izin saya tutup dari saya dulu sebelum sesi Q&A ya. Dari saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eden. Pemaparan materinya Bapak Rudi. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau Kembali? Ya, silakan. Masih ada pertanyaan? Ya. Masih. Nah ini dari depan dulu ya, kita ini kan, silakan. Ini mungkin lebih ke teknis yang tadi prakualifikasi sih. Tadi kan ada tahap penilaian dari administrasi yang disampaikan dari vendor, terus kita lakukan penilaian gitu kan dari dokumennya, terus kita lakukan juga verifikasi lapangan tadi untuk memastikan bahwa administrasi yang disampaikan tuh dokumennya sesuai atau enggak, atau ada penambahan atau pengurangan gitu ya Pak. Nah, ada penambahan atau pengurangan itu aktualnya kalau di lapangan tuh bentuknya seperti apa sih Pak? Apakah mungkin dari dokumen yang disampaikan, terus kenyataannya di lapangan, oh ternyata dia punya beberapa aspek terkait SSE ini gitu yang bisa menjadi penambahan penilaian gitu. Ya, jadi di dalam dokumen prakualifikasi itu ada yang benar pure murni keterkaitan dengan dokumen, sebenarnya ada juga ada pertanyaan terkait dengan peralatan ataupun sosialisasi kayak gitu ya. Jadi misalnya contohnya apakah perusahaan telah memiliki alat pelindung diri yang sesuai dengan usaha perusahaan gitu ya. Pada saat di dokumen prakualifikasi yang dikirim oleh vendor, mungkin dia menyampaikan list APD. Ternyata pada saat pergi di lapangan loh, mana APD-nya yang kamu kasih? Ternyata di perusahaan dia nggak punya, nggak ada. Ternyata nggak ada, berarti itu kan bisa menjadi pengurang kayak gitu. Atau sebaliknya, pada saat dia masukin dokumen prakualifikasi, dia lupa list APD nggak dikasih. Tapi pada saat kita ke lapangan, ternyata ada ini APD-nya gitu. Terus dokumen tambah seperti itu. Walaupun itu nggak masuk dalam poin yang kita minta di TOR gitu ya Pak? Atau? Nah kalau prakualifikasi itu sebenarnya belum menyentuh ke TOR. Ya, karena kalau prakualifikasi itu tadi itu nempelnya pada saat si calon vendor itu ingin mendaftarkan diri sebagai DPT, DPT-nya perusahaan. Oh, bukan TOR deh. Yang apa? Persyaratan kualifikasi yang kita sampaikan waktu di awal, tadi kan dari sisi user kan juga menyampaikan nih kira-kira kebutuhannya ini loh untuk itu bukan sih Pak? Kalau evaluasi itu sebenarnya sudah ada pakemnya. Itu tidak dari user sebenarnya nggak perlu memberikan persyaratan, karena itu evaluasi itu sudah ada pakem karena itu adalah screening awal. Nah kalau yang user memberikan pakem itu adalah untuk HSE plan. Oh yang HSE plan. Iya itu di selection. Nah kalau di selection itu nanti memang dia pure murni lebih ke dokumen, tidak ada verifikasi ke lapangan. Nanti verifikasi lapangan itu setelah dia sudah tertuju jadi vendor, baru pada saat dia di PJA, Project Activity, dilakukan verifikasi kembali bagaimana persyaratan dari peralatan dan juga personil apakah sudah sesuai dengan dokumen bidding atau tidak. Sama-sama. Ya, ada pertanyaan tambahan lagi, Mbak Putri? Ya. Bisa gue. Di dalam proses pengadaan ya? Iya, sebenarnya tadi sih semuanya itu
berkorelasi ya, berkorelasi ya. Jadi saya dalam risk assessment tahap pertama, risk assessment pada saat pengajuan pengadaan, user itu harus sudah melampirkan risk assessment ke tim procurement. Jadi saya kan biasanya kan kalau saya dalam pengadaan itu butuh TOR atau KAK, terus kemudian HPS, RAB, kayak gitu ya. Nah ini harus ditambahkan satu dokumen lagi, yaitu dokumen risk assessment. Itu harus diajukan sebagai lampiran dokumen pengadaan kepada tim procurement. Terus kemudian tahap kedua, prakualifikasi itu sebenarnya udah ranahnya dalam GPT. Nah, di tahap ketiga, selection tadi adalah HSE plan tadi. Seperti itu. HSE plan. Yes. Berarti ini apa ini dari user ya? Dari user atau dari procurement? Dari procurement. Nah sebenarnya sih mungkin nanti dari procurement bisa minta dulu nih ke vendornya ini apakah dia punya sertifikat CSMS Pertamina atau PGN gitu ya. Karena pasti kan dia nanti apa namanya, dia akan menyampaikan ya, oh sudah punya. Nah di situ kan pasti kan kalau saya kita diminta di dalam dokumen kelulusan itu sudah tertulis tuh dia dapat poin berapa, dia resikonya itu rendah, menengah atau tinggi. Iya, minta dulu saja. Sebetulnya sebagai RFI lah, sebagai Records of Information-nya, kita boleh nggak ini ya, kita mau ada pekerjaan ini, tapi kita boleh minta RFI dulu nggak berkaitan dengan kalian berlokasi di Pertamina seperti apa, kayak gitu. Dan saat dia sudah apa lolos, oke baru kita kasih dulu bidding. Karena nanti kalau misalnya kita kasih permintaan penawaran terlebih dahulu pada mereka kemudian nanti nggak lolos PQ-nya sebenarnya dia belum lolos, kan kita ini juga kesalahan ya. Karena misalnya pada saat kita sudah meminta mereka melakukan penawaran, ternyata mereka secara administrasi, kemudian secara kelas teknis, saya sebenarnya lolos. Tapi kita nggak bisa langsung ke nego. Kenapa? Karena sebenarnya dia PQ-nya sebenarnya di awal itu nggak lolos, gitu kan. Sebenarnya PQ-nya itu dia bukan PQ yang resiko tinggi, dia cuma resikonya rendah. Masalahnya nggak kita panggil seharusnya kan. Nah, karena kita belum tahu dia itu lolos atau tidak, paling itu tadi bisa minta dulu dokumen aplikasi CSMS ke beliau, atau bisa juga koordinasi ke teman-teman procurement PGN. Kira-kira PT ini CSMS-nya lolos nggak sih di PGN, kayak gitu. Dan nanti bantu cek oleh teman-teman procurement, oh ini ada kok, dia lolos di Pertamina dengan nilainya ini. Itu bisa kita panggil. Kalau saya sih kayak gitu ya. Biar nanti pada saat tahap berikutnya, karena pada saat kita sudah meminta penawaran ke mereka, otomatis kan dari tim procurement harus melakukan evaluasi penawaran, melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, HSE plan gitu kan. Kemudian lanjut ke negosiasi gitu kan. Nah pada saat nanti kita akan kesusahan pada saat evaluasi administrasinya dia lolos, teksnya lolos, jangan-jangan HSE plan-nya lolos, tapi sebenarnya kita nggak bisa terus ke negosiasi karena sebenarnya dia PQ-nya udah salah kayak gitu. Biasanya kita selalu minta PQ-nya diselesaikan dulu, baru lanjut ke berikutnya. Jadi procurement biasanya selalu minta pada saat kalau koordinasi antara procurement dengan user, kan sebelum kita melanjutkan dokumen pengadaan, biasanya kan ada rapat
untuk pembuatan timeline-nya. Nah, itu sampaikan ini tanggal sekian dia ini, terus dicek nih, oh si vendor ini ternyata belum lulus CSMS, berarti harus CSMS dulu ya, harus masuk ke DPT dulu ya. Nah, itu udah masuk ke argonya pengajuan DPT. Setelah dia lolos DPT dan CSMS, baru dia masuk lagi ke argo berikutnya, permintaan penawaran, evaluasi teknis, evaluasi ilustrasi, evaluasi asset plan, baru ke negosiasi. Jadi itu dilakukan sebelum evaluasi teknis, sebelum tim procurement meminta penawaran dari vendor. Harus sudah selesai dulu PQ-nya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan tambahan dari online? Udah habis waktunya. Sudah cukup kali ya. Kita tutup untuk sesi tanya jawab.